perhatian. Sebelum itu berarti kan banyak belum kenal saya ya, kayak mengenal diri karena kan kalau nggak kenal pasti nggak sayang ya sama orang. Sebelum itu kenalkan, nama saya Aini Dinalka, saya dari Bengkulu. Mbaknya bisa memanggil saya Airin, Boy, dan senyaman mbaknya ya. Dari nama, panggilan sama tempat tinggal. Oke, perkenalkan Kak Airin, aku Renata Muhammad-Harani, biasanya dipanggilnya Renata. Aku dari Kota Batu, sekarang aku kelas 11. Sekolah di mana, Mbak? Di Batu juga, teman Kota Baru. Terus gimana juga kabarnya? How's your day? Sedang capek. Kok capek nih? Kenapa nih? Capeknya gimana? Capek banyak tugas juga. Ini udah mendekati mau UAS kan. Terus organisasi juga. Kebetulan aku ikut OSIS, jadi banyak gitu. Berarti kegiatannya banyak gitu ya? Iya. Lalu selain OSIS apa lagi nih kegiatannya? Ikut ekstra gitu nggak? Enggak, cukup OSIS cukup. Oh iya. Apakah itu menurut Mbak yang menyenangkan atau malah gimana nih? Menyenangkan tapi capek. Oh gitu ya. Apalagi udah ini kan tahun kedua kan ikut OSIS, jadi capek. Tapi keren sekali ya Mbaknya bisa masuk di OSIS 2 periode ya. Iya. Padahal itu Mbaknya capek Tapi asik. tapi asik karena ketemu orang baru gitu ya Mbak. Iya, teman-temannya seru tapi ya menguras energi juga sih. Oke, berarti banyak sekali gitu ya Mbak dari ini. Lalu Mbaknya nggak ngekos ya berarti? Enggak. Jauh nggak Mbak rumah sampai sekolahnya? Enggak sih, kebetulan sekolah sama rumah kan lumayan, ya nggak jauh banget tapi nggak dekat juga, tapi kalau banget biasanya Berapa menit Mbak saya? mungkin 10 sampai 15 menit. Oh, berarti sudah termasuk dekat gitu ya Mbak? Iya. Berarti Mbaknya sebelum itu apa pernah konseling nih? Belum ya? Oke, saya sedikit jelaskan gitu ya karena Mbaknya belum pernah konseling gitu ya. Saya jelaskan sedikit kalau tentang konseling itu merupakan saya di konseling ya kan saya dari konselornya dan saya dari konseling yang dimana di sini saya akan selalu menjaga asas kerahasiaan dan saya akan selalu menjaga kerahasiaan yang Mbaknya ceritakan pada saya. Mbaknya nggak perlu takut ataupun cemas tentang cerita yang Mbaknya katakan, itu akan selalu saya jaga dan saya akan menjaga kerahasiaan ceritanya. Oke, selanjutnya apa kita perlu waktu gitu ya Mbak? Untuk waktunya 25 sampai 30 menit menurut Mbaknya cukup ya? Cukup. Oke, nah itu izinnya saya juga mencatat ya Mbak. Ini sebagai data pribadi saya nggak akan kasih ke orang lain. Apakah Mbaknya siap nih? Siap. Gimana tempat duduknya udah nyaman? Iya, udah aman. Oke. Setelah kita mulai ya Mbak, gimana nih mau apa yang mau diceritakan? Ini sih Kak, aku ngerasa akhir-akhir ini, apalagi nih, sebenarnya balik ke OSIS tadi. Aku ngerasa tahun ini beda sama tahun lalu. Ya, tahu sih tiap tahun, tiap periode tuh ada masanya gitu-gitu kan. Cuman ngerasanya kayak tahun ini itu emosiku tuh tidak terkendali kayak tahun lalu ya gitu loh Kak. Terus kayak jadi lebih sering marah, lebih sering nangis. Gitu, itu sih yang aku rasain akhir ini. Berarti dari Mbaknya katakan tadi, Mbaknya itu merasa ada ini gitu ya Mbak. Apakah awalnya dari awal ikut OSIS ini atau baru-baru hari-hari ini? Awal tahun lalu apa awal tahun ini? Awal masuk periode baru ya. Awal-awal excited banget gitu kan. Cuman ya kan mungkin karena orang-orangnya baru juga kan, nggak semua, karena kan adik kelas juga baru masuk kan, jadi nggak
nggak sesama tahun lalu gitu. Atau mungkin akunya masih nyangkut sama tahun lalu atau gimana gitu. Cuman karena mungkin orang-orang yang baru ini pas awal-awal tuh excited gitu, tapi pas udah mulai menjalani kegiatan-kegiatannya kok lebih sering marah-marah gitu, lebih sering nangis juga. Oke. Lalu tadi yang Mbak katakan dia sering nangis, marah-marah, terus dan pokoknya emosi nggak terkontrol gitu ya. Lalu apakah ada faktor-faktor penyebabnya nih dari hal tersebut kok bisa timbul? Kayaknya faktor-faktornya kalau menurut aku ya, kayaknya mungkin karena ya itu tadi orang-orangnya kan baru, jadi nggak bisa sama kayak tahun lalu, dan nggak tahu mungkin aku terlalu terpatok sama tahun lalu, jadi misal hal baru yang dijalani di tahun ini tuh kayak enggak, yang bener tuh kayak gini gitu. Nah mungkin ada kayak gitu. Terus lingkungan sekitar cukup mendukung aku buat marah-marah. Ada lain? Berarti faktor penyebabnya mungkin dari orang-orang baru gitu ya. Terus juga terpatok dengan sifat yang dulu. Nah, lalu sifat dengan yang dulu itu gimana maksudnya? Apa bedanya dengan yang sekarang? Kalau yang beda itu beberapa di sistemnya sih, sistem tahun lalu sama sistem tahun ini itu beda gitu. Dan ya kan ketua kan punya itunya sendiri-sendiri ya. Nah ketua tahun lalu sama tahun ini tuh buat sistemnya beda gitu. Makanya ya mungkin aku terlalu terpatok sama itu tadi. Berarti ya bisa dibilang mbaknya tuh belum bisa move on dari tahun lalu gitu ya. Mungkin tapi tahun ini juga seru, cuman ya itu tadi ngerasa kayak lebih sering marah-marah gitu, karena teman-temannya kalau misal kita mau ada kegiatan ini gitu ya, misal kayak kemarin pulang sekolah gitu, nah misal mau diajak fokus tuh mereka nggak bisa, ya fokus tapi gampang banget ke distract gitu loh, gampang salvo sama yang lain terus jadinya bercanda. Nah kalau kayak gitu kan ini nggak selesai gitu kan, jadinya aku yang sering marah-marah biar balik lagi ke rapat itu tadi gitu loh Kak. Oke, berarti ini dengan sifat orang yang berbeda-beda gitu ya, dan pasti lingkungannya Iya tadi juga. kok bisa tadi ngomong katanya lingkungannya mendukung. Siapa yang mendukung? Siapa yang mendukung marah-marahnya? Kan kebetulan sekarang aku sekretaris ya. Oh iya. Jadi salah satu pengurus harian juga, pengurus inti gitu kan. Nah biasanya tuh kalau di pengurus itu ada dua peran, ada peran baik dan peran jahat kan. Nah kebetulan kan aku berdua sekretaris. Nah sekretaris yang satunya ini dia mungkin lebih memainkan peran baiknya itu, dan aku peran jahatnya gitu. Jadi ya itu, terus juga ketua sama wakilnya juga lebih yang baiknya, yang ya udah gitu. Nah nggak ada yang mengembalikan mereka ke jalur awal itu. Nah itu aku makanya didukungnya seperti itu. Jadi ya udah, Ada positifnya dan juga ada negatifnya gitu ya sifatnya. ya tapi capek juga kalau marah-marah sendiri terus gitu loh. Jadi dari yang berbelakang tadi yang nggak bisa mengolah emosi, terus juga sering nangis, terus sering marah-marah juga dengan lingkungan sekitar yang dimana menurut Mbak Renata itu kayak nggak cocok gitu ya. Iya. Dan beda dengan tahun lalu. Iya. Lalu Ya mungkin faktor lainnya lagi masih proses adaptasi kali. Semoga berikutnya bisa nggak marah-marah. Lalu dari yang Mbak Renata tadi ceritakan, perilaku yang gimana yang diubah dari diri Mbak Renata sendiri? Itu sih mungkin lebih lihat-lihat kondisi gitu. Kalau aku misal mau marah atau mau nangis, itu lihat sekitarnya dulu. Terus soalnya kemarin sempat kan, biasanya marah-marahku ini di satu sisi kelihatannya bagus gitu ya, positif gitu, karena kembaliin mereka ke jalur awal. Tapi kemarin sempet aku
nggak tahu kayaknya lagi capek aja. Aku marahin orang yang menurutku setelah aku pikir-pikir lagi itu tuh benar, orang itu tuh benar, ngapain aku marah gitu. Jadi kayak malah mungkin karena sering marah-marah ini aku jadi sesuatu hal yang harusnya aku tuh nggak marah jadi ikut marah karena kebiasaan marah. Ngerti gak sih? Oh, oke. Iya, ngerti. Saya paham makanya. Iya. Gimana yang seharusnya tuh di situ Mbak Dana tuh harus memerankan yang bisa mengontrol emosi. Iya. Padahal itu menurut orang lain benar, tapi menurut Mbak Dana salah, dan Iya. Mbak Dana tuh malah marah-marah dengan orang yang benar itu. Iya, padahal setelah kemudian kayak kalau biasanya napas itu kan akhirnya aku tinggal orangnya kan, terus aku pergi, terus berapa menit kemudian dia habis nangis. Berapa menit kemudian pas aku pikir-pikir lagi, sebenarnya yang disampaikan dia tuh benar, ngapain aku marah-marah tadi gitu, kayak gitu. Lalu dari beberapa yang Mbak Dana katakan tadi, marah-marah yang tidak tahu kondisi, terus tidak mendengarkan alasan dari orang lain, apa dampak yang spesifik terhadap Mbak Dana? Dampak spesifik gimana? Dampak dari Mbak Renata marah-marah tadi, juga saat Mbak Renata tahu mengetahui tentang seharusnya itu benar, tapi Mbak Renata malah mengatakan itu salah. Dampaknya ke aku ya, mungkin kalau marah-marahnya yaitu energi itu jadi cepat habis. Yang harusnya aku masih bisa bersosialisasi, tapi karena aku marah-marah ini langsung habis gitu kan. Terus kalau misalnya dampaknya setelah aku tahu itu, ya aku jadi mikir, oh berarti kedepannya jangan marah dulu, lihat dulu. Oke, berarti bisa saya simpulkan bahwa Mbak Renata ini memiliki perilaku yang sepertinya kurang sehat gitu ya, dari Mbak Renata marah-marah yang tidak tahu kondisi, terus Mbak Renata juga marah-marah tapi tidak mendengarkan alasan dari temannya, dan mungkin ini juga disebabkan dari lingkungan Mbak Renata yang bisa dikatakan mendukung Mbak Renata dalam Iya, dengan peran marah-marah itu. Oke. Lalu gimana kalau kita menggunakan tingkah laku yang tidak ingin muncul ini dengan yang membuat Mbak Reta ingin singkirkan, digantikan dengan perilaku baru. Menurut Mbak Reta gimana? Dengan apa? Menyingkirkan marah-marahnya ini. Mungkin kalau menyingkirkan marah-marahnya 100% enggak, kayak masih harus ada marah-marah itu menurutku. Cuman marah-marah yang enggak rasional itu menurutku yang harus hilang, digantikan dengan apa ya? Itu sih ya, digantikan dengan enggak emosional dulu. Jangan apa ya, kebaperan gitu loh Kak. Oke, berarti dengan ya udah dengerin orang lain dulu gitu. Iya. Oke. Bagaimana kalau kita buat kontrak nih? Kontrak apa ini? Perjanjian nih, yang dimana dalam kontrak ini Mbak Reta melakukan terus pokoknya setiap ada hal yang Mbak Reta salah, Mbak Reta harus mendengarkan dulu alasan dari orang lain, dan ya harus mempertimbangkan lah positif dan negatifnya. Mungkin dengan kontrak itu saya akan memberikan suatu brainstorm atau hadiah kepada nanti saya akan kasih kertas yang dimana Mbak Renata nanti bisa mencatat apakah Mbak Renata bisa melakukan hal itu pada hari ini atau belum. Kalau bisa ya itu dicatat di buku itu atau dikasih bintang gitu. Oh, iya. Nanti saat ketemu saya, kasihkan saya, nanti saya akan melihat seberapa banyak bintang yang Mbak Renata kumpulkan. Boleh. Tapi saya akan buat kontrak, Mbak Renata harus janji tidak akan bohong tentang hal itu. Oke. Dan Mbak Renata juga akan selalu
melaporkan setiap kegiatan yang Mbak Renata lakukan. Nanti saya akan kasih bintang ataupun kasih respon setelah itu dengan mungkin dengan Mbak Renata konseling di luar ataupun dengan ngopi-ngopi gitu mungkin bisa melepaskan penat yang ada pada Mbak Renata tentang sampai dengan OSIS, dengan orang-orangnya, dengan lingkungannya, terus dengan pokoknya istirahat sebentar gitu dengan hiruk-pikuknya kegiatan OSIS. Terus juga Mbak Renata juga bisa istirahat nih beberapa hari ataupun beberapa jam dan gimana nggak usah mikirin tentang organisasi. Nah, gini Kak. Masalahnya kalau misalnya nggak mikirin organisasi, nggak mikirin OSIS, aku kepikiran kan habis ini kelas 12 ya. Habis ini kelas 12 terus udah mulai akan memikirkan mau kuliah kemana, jurusan apa. Jadi sebenarnya kalau mau istirahat juga nggak istirahat banget gitu Kak. Saya kepikiran itu gitu. Kakaknya punya tips nggak? Mungkin menurut saya dengan istirahat ya saya hanya bisa istirahat pasti Mbak Renata juga istirahatnya kurang cukup dong Iya. organisasi itu, apalagi pasti capek dengan lingkungannya orangnya yang dimana katanya tadi Mbak Renata mengatakan bahwa Mbak Renata ini berbeda dengan tahun lalu dengan periode sebelumnya yang dimana pemikirannya mungkin ya pemikiran orang-orang itu berbeda, jadi mungkin dengan istirahat Mbak Renata bisa melakukannya. Dan kembali lagi di kontraknya tadi yang kayak restoran atau token ekonomi tadi itu yang dinamakan token ekonomi, Mbak Renata juga bisa menambahkan tentang istirahat ataupun hal-hal yang lain yang mungkin bisa diubah dari Mbak Renata, itu mungkin juga bisa. Dan dengan istirahat mungkin dengan 5 menit aja Mbak Renata meninggalkan meninggalkan hal itu pasti insya Allah bisa untuk menghilangkan rasa itu. Dan mungkin juga dengan istirahat itu Mbak Renata juga bisa plong dan energinya juga mungkin bisa cepat terisi dari istirahat itu. Lalu mungkin kan tadi tentang perilaku yang diubah. Apakah menurut Mbak Renata hal itu bisa diubah dari token ekonomi tadi atau gimana? Mungkin bisa kayaknya ya. Soalnya kan pintar tadi ya. Ya saya ada bisa membantu dengan itu, dan Mbak Renata juga mungkin kita juga bisa bekerja sama tentang ini. Kita juga bisa mengatakan tentang hal-hal yang sudah diubah di Mbak Renata dan hal-hal yang memang sudah sebenarnya sudah sedikit hilang gitu ya. Oke, lalu sepertinya juga waktunya sudah cukup nih Mbak, 20 menit sepertinya. Apakah di sini ada kegiatan lain atau gimana Mbak? Iya, kembali ke OSIS tadi. Oh, kembali ke OSIS tadi gitu ya. Mungkin istirahat juga bisa membuat Mbak Renata tenang gitu ya. Lalu dari konseling ini pasti ada manfaat dong, dan pasti ada pemikiran yang bisa berarti Mbak Renata juga pemikiran pasti bisa terbuka tentang konseling ini. Lalu manfaatnya menurut Mbak Renata apa nih? Apakah sudah cukup atau masih kurang? Kayaknya perlu tapi beberapa minggu lagi. Kita lihat perkembangan aku. Oke, kita lihat perkembangannya dan semoga saja berkurang gitu ya Mbak, dan manfaatnya bisa pada diri Mbak Renata gitu ya. Lalu
payung mungkin itu bisa saya memberikan habis ya. Saya simpulkan tentang apa tadi tadi emosi, marah, nangis, yang berlebihan dan sebenarnya nggak ingin dirubah ya. Mbak Rata juga ingin merubah agar itu dengan cara melihat situasi dan respon antara marah dan seterusnya tidak enak. Ada penyebabnya.